Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita bisa melanjutkan pembacaan ini yang mudah-mudahan dicatat sebagai amal yang soleh, amal yang baik, amal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan melalui kutubus salaf, kitab-kitab kuning, kitab-kitab salaf yang mudah-mudahan barokah dari muallifnya, musannifnya dan ilmu selalu mengalir kepada kita dan pada orang-orang terdekat kita. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita sudah masuki fasal wudu. Fasal wudu. Wudu. Fasal di mana menerangkan tentang fardunya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja qala al-musannif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wal muslimina bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa 'adalina min barakati wa karamati fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fasal menjelaskan tentang fardunya wudu. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Adapun beberapa fardu-fardunya wudu itu ada 6 macam, 6 bagian, 6 perkara. Jadi fardunya wudu ada 6. Orang yang enggak melakukan yang 6 ini berarti wudunya cacat, berarti wudunya enggak sah. Karena fardu ini adalah wajib untuk dilaksanakan. Maka fardunya wudu ini harus dilakukan dan wajib hukumnya. Yang pertama, an-niyatu inda ghaslil wajhi. Yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah. Niat ketika membasuh wajah. Apa niat itu? Niat itu adalah menyengaja, bertujuan melaksanakan sesuatu. Itu niat. Dan tempat niat itu di hati. Tempat niat itu di hati dan niat itu wajib dilakukan di hati. Adapun ditalafutkan di lisan, di mulut, di lisan, dilafalkan, itu hukumnya hanya sunnah. Banyak sekali di antara kita, bukan banyak ya, mungkin ada yang beranggapan bahwa niat itu adalah apa yang kita ucapkan. Padahal niat itu mahalluha al-qalb. Tempatnya niat di hati. Jadi ketika kita ngambil air, itu di hati, ataupun ketika awal membasuh wajah, itu niatnya di hati karena niat mengambil untuk membasuh karena dalam rangka wudhu. Bukan dalam rangka untuk basuh muka aja, secara basuh muka. Di hati saya niat untuk wudhu. Menghilangkan hadas kecil, katakanlah. Sudah. Adapun ditalafutkan, itu hukumnya sunnah. Sunnah saja. Sunnah saja. Sama seperti sholat. Usolli fardhu itu hukumnya sunnah ketika diucapkan. Yang pantas di hati. Yang hati. Karena makanya ada permasalahan di fikih. Bagaimana kalau usolli fardhu asri? Ternyata di hatinya usolli fardhu dhuhri. Ya yang diiktibarlah hatinya. Sholat duhur. Nah, seperti itu. Jadi niat itu untuk di awal pembasuhan wajah dan tempatnya di hati. Awal pembasuhan wajah ini bukan berarti harus terus-menerus mudawam. Enggak disyaratkan untuk mudawam, enggak ada. Jadi misal, orang-orang was-was ini biasanya, wudhu terus sekiranya nawaitul wudhu al-rafil hadasil akbari fardhun lillahi ta'ala itu sampai selesai fardhun lillahi ta'ala. Lah itu tidak disyaratkan demikian. Intinya di awal pembasuhan itu sudah ada nawaitul wudhu di hati. Nawaitul wudhu al-rafil cukup. Selanjutnya enggak usah niat enggak apa-apa. Maksudnya sudah keikut. Ini enggak harus mudawam, enggak harus. Intinya pas awal wajah itu dibasuh, nawaitu. Di mana? Di hati. Sudah cukup itu. Ya. Wa ghuslul wajhi, dan nomor 2 adalah membasuh wajah. Membasuh wajah. Jadi wajah itu harus dibasuh. Harus dibasuh.
secara semua. Ghuslu jami'il wajhi. Apa wajah itu? Wajah itu ada batasannya. Jadi kalau di takrib kan tidak dijelaskan. Di Fathul Qorib itu dijelaskan wahadduhu tulan. Jadi batasan wajah secara tulan, tulan itu apa? Ke atas, di atas, ya, ke atas itu ma bainah manabiti sya'rir ra'si ghaliban wa akhirul lihyain. Wa akhiril lihyan ya, wa akhiril lihyan. Yaitu apa? Anggota dari tempat tumbuhnya rambut sampai tulang jenggot. Nah, jadi tempat ini di sini, ini awal daripada munculnya rambut, akarnya rambut di sini sampai di bawahnya sampai tulang jenggot, lihyan. Apa akhirul lihyan itu? Akhirnya ini dua tulang alladzani yang dimana dari tulang ini keluarlah ataupun muncullah gigi-gigi yang bawah. Jadi gigi-gigi bawah ini kan ada tulang di bawahnya, yaitu ya inilah, ini sampai kuping ini. Nah, ini sampai ini. Ini batasannya di sini. Dan di kitab Fathul Qorib ya. Fathul Qorib ya. Fathul Qorib apa di bejurinya saya baca itu wajib hukumnya. Oh, di Fathul Qoribnya ada. Heeh. Wala budda ma'a ghasl wajhi min ghasli juz'in min ar-ra'si war-raqaba wa ma tahta dzaqan. Jadi pembahasan wajah kan sedemikian dari sini sampai sini di tulang. Kalau ardannya, kalau apa namanya, lebarnya itu bainal udhunain, antara kuping ke kuping. Jadi segini berarti. Seperti itu. Lah, wajib hukumnya untuk membasuh wajah ini adalah membasuh sebagian dari kepala dan leher ataupun di bawah dagu. Dagu. Jadi di sini. Di sini itu juga ikut wajib terbasuh dan di rambut-rambut ini juga wajib terbasuh sedikit lah. Agar apa? Agar meyakini dan menyempurnakan bahwa wajah betul-betul terbasuh semua. Ini disebut dengan kaidah fikih mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun, sesuatu yang kewajiban tidak bisa wajib kecuali dengan itu, maka juga wajib untuk dilakukan. Sama dengan aurat. Aurat laki-laki kan dari udel, dari apa ini namanya? Udel. Pusar sampai lutut. Apakah pusar dan lututnya wajib ditutupi juga? Wajib. Wajib ditutupi. Kenapa? Karena nggak mungkin sempurna penutupan aurat tanpa menutupi pusar dan lutut. Nah, itu apa? Mimba bima, sesuatu la yatimul wajibu illa bihi, kewajiban tidak sempurna kecuali dengan perkara itu, maka fahuwa, perkara itu menjadi wajibun, menjadi hukumnya juga wajib. Nah, paham ya? Jadi wajah seperti itu. Wa ghuslul yadaini dan membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini sampai siku-siku. Jadi tangan ini dibasuh semua sampai ke siku. Nah, siku. Kalau orang nggak punya siku, ya biqadriha. Di siku. Dan lebih afdal, lebih anjangkan. Ghurran muhajjalin. Nah, karena apa? Karena anggota tubuh nanti wudhu itu ketika di kiamat akan bersinar. Makanya di sunnah untuk nanti sunnah dibahas di yang episode selanjutnya. Tapi intinya sampai siku-siku itu wajibnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sempurnanya langsung semua. Tuh, ilal mirfaq ini. Ini sudah paham sebenarnya, gampang ini mungkin. Wa mashu ba'dir ra'si dan mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Apa sih bedanya mengusap dengan membasuh? Ya. Bedanya mashu dengan ghuslu. Kan di Al-Qur'an itu kenapa kok di ba'dir ra'si itu hanya mashu? Karena di Al-Qur'an itu dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum aydiyakum ilal marafiq. Tapi kalau kepala wamsahu biru'usikum. Lah itu
Kenapa di mashu apa bedanya kalau mashu itu cukup hanya intinya basah, balal, intinya basah sudah cukup. Jadi misal dia meletakkan tangannya ke kolam, ke kolam, tangan dibasahkan, kemudian diginikan ya sudah cukup. Asalkan dia sudah membecahkan ya, membasahkan kepalanya walaupun sedikit ini kepalanya. Meskipun hanya rambutnya. Rambut juga kepala. Asalkan rambut bukan rambut yang sampai di luar batas kepala. Enggak sah kalau wudhunya gini. Enggak sah karena di luar batas kepala. Nah, ini sah. Itu mashu. Tapi kalau ghuslu itu harus diisolkan, dituangkan. Artinya digoslukan, di apa ya namanya? Segitulah. Ini kalau mashu itu cukup hanya tempel aja gak apa-apa. Tapi kalau itu harus ada ngalirnya, harus ada ngalirnya. Nah, harus ada ngalirnya. Kalau ghuslu. Wa ghuslu rijlaini dan membasuh dua kaki. Membasuh dua kaki. Ilal ka'baini sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Ini sudah jelas. Jelas ya. Jelas. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wa tartibu ala ma dzakarnahu. Wa tartibu dan tertib ala ma atas perkara-perkara dzakarna yang sudah saya sebutkan kata Ki Musnif. Perkara-perkara tersebut sudah saya sebutkan. Jadi tartib. Tartib itu wajib hukumnya. Wajib. Wajib hukumnya. Tartib. Makanya sebagian ulama tentang orang yang wudhunya menurut Imam Rafi'i, wudhunya secara menyelam. Sahkah orang wudhu menyelam? Sah. Sah. Apakah gak tertib? Menurut Imam Rafi'i harus biqadrima dengan kadar sekiranya dia bisa melaksanakan tertib. Kata Imam Rafi'i. Jadi hukumnya wajib. Saya kira itu untuk pelajaran dan ini. Wa sunanuhu asyaratu asya'a. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.